Ahmad bin Isa di dalam kitab ini lihat, yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100, saya sudah kenal ini. Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah, fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin bin Rayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Rai, di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah, Palestina. Wal Husain aqibuhu bin Naisabur, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Saya mau menjawab atau menanggapi video ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau saya itu agak teriak-teriak ya. Ya karena Imad yang menerangkan juga teriak-teriak. Baik, kitab yang dimaksud oleh Imad itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu adalah pegangan kuat Imad di dalam membatalkan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi SAW, sebagaimana itu ditulis di buku karangannya Imad Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kenapa Imad dengan kitab itu kitab itu dijadikan dalil untuk membatalkan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada Nabi SAW? Karena seperti yang disampaikan di video ini, bahwa di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ketika menyebutkan putra daripada Imam Ahmad, itu memang menyebutkan hanya 3. Menyebutkan hanya ada 3, yang mana di situ disebutkan, ini kata Imad, disebutkan dengan memakai jumlah ismiyah, yang berarti itu hasr, hanya itu. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Imad di bukunya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Wa ata bil jumlatil ismiyah, ini wa ata bil jumlatil ismiyah fa'aqibuhu min thalathati banin. Maka wa hadha 'inda an-nasabi yufidul hasra. Di sini di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah pengarangnya mendatangkan dengan jumlah ismiyah, yang mana yang berarti itu menurut ulama nasab itu berarti hasr, yaitu hanya itu. Bi khilafi ma idza ata bil jumlatil fi'liyah. Beda kalau mendatangkan dengan jumlah ismiyah fi'liyah. Satu misal aqaba salasan aw awlad salasan, maka fal makna indahum yumkinu an yakuna lahu walad siwa ma dzukir. Kalau mendatangkan dengan jumlah fi'liyah, maka artinya itu bisa saja ada anak yang tidak disebutkan di dalam kitab tersebut. Nah, namun kalau dengan hasr yang ada di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah adalah dijadikan dalil oleh Imad bahwa tidak ada lagi putra Imam Ahmad, hanya ada 3 itu, maka bagaimana dengan hasr-hasr yang lain? Karena di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah yang disebutkan dengan memakai jumlah ismiyah yang berarti hasr, ya, yang berarti hanya itu, bukan hanya putra daripada Imam Ahmad. Seperti contoh ketika menyebutkan wa amma Muhammad al-Akbar, ini Muhammad al-Akbar ibn Ali al-Uwaidi falahu minal mu'aqibina sab'atun. Di sini ketika menyebutkan putra daripada Sayyidina Muhammad al-Akbar bin Ali al-Uwaidi, menyebutkan dengan jumlah ismiyah hanya ada 7. Sementara di dalam kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Majdi, di dalam kitab Al-Majdi di situ disebutkan ada 9. Ada 9 di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, tidak ada yang namanya Sayyidina Ishaq dan Sayyidina Ibrahim. Itu ada di dalam kitab Al-Majdi halaman 334. Artinya apa? Artinya hasr, kalau menurut saya, hasr yang ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu hasr menurut sesuai dengan pengetahuan si penulis. Terus yang pertama. Dan yang kedua, di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di sini ketika menyebutkan putra daripada Imam Ahmad bin Isa, di sini disebutkan ada yang namanya Abu Ja'far Muhammad, ya. Abu Ja'far bin Rai. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Muhammad Abu Ja'far bin Rai ini? Apakah ini memang putra Imam Ahmad? Sementara yang berjuluk Abu Ja'far itu seperti di Al-Ubaidali, itu bukan putra daripada Imam Ahmad, melainkan cicit daripada Imam Ahmad. Ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ubaidali halaman 177. Min waladi atau min wuldi, daripada keturunan Imam Ahmad adalah Abu Ja'far Al-A'ma. Siapa namanya? Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nah, dan ini sesuai, di situ disebutkan Muhammad Abu Ja'far bin Rai, sebagaimana di dalam kitab Al-Muttaqiyah Al-Talibiyah
Di dalam kitab Al-Muttaqilah Al-Talibiyah pada halaman 79 ini ada yang Abil Basrah bin Nakil Tirrai, orang yang berpindah dari Rai. Siapa? Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Selanjutnya terkait dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, sebenarnya sudah sering disampaikan bahwa kitab ini adalah kitab yang apa istilahnya yang penuh dengan muskil ya. Ada beberapa hal kejanggalan. Yang pertama, tentang penisbatannya kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala rahmatal abrar. Kenapa demikian? Kenapa diragukan penisbatannya kepada beliau? Karena ulama-ulama terdahulu seperti Az-Zirikli atau Ibn Khallikan tidak mencatat bahwa di antara karya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menyebutnya. Jadi ulama-ulama terdahulu ketika menyebutkan biografi daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah tidak menyebutkan bahwa di antara karyanya itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Seperti contoh tadi Az-Zirikli atau Ibn Khallikan. Bahkan Ibn Khallikan itu mencatat di dalam satu kitab bahwa karya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ada 67 kitab. Dan di antara 67 kitab itu tidak ada satupun yang namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bahkan Ibn Khallikan juga mencatat bahwa di antara karya Imam Fakhruddin Ar-Razi ada 8 kitab ya kalau tidak salah 8 kitab. Yang mana 8 kitab itu sudah mulai ditulis tetapi masih belum disempurnakan. Lagi-lagi di antara yang 8 itu tidak ada satupun yang namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dia diragukan penisbatannya kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu rahmatal abrar? Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah ulama ahli sunnah wal jamaah, bermazhabkan Syafi'i, seorang mufassir, bermazhabkan Syafi'i, Al-Asy'ari, akidahnya Asy'ari, di mana ya di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ada terindikasi aroma Syiah Itsna Asyariyah. Di mana itu ketika menyebutkan putra daripada Al-Hasanul Askari. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman itu sudah lahir, itu putra daripada Al-Hasanul Askari. Namun Imam Mahdi menurut mereka itu sekarang bersembunyi atau menghilanglah. Nah, ketika menyebutkan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, ketika menyebutkan putra daripada Al-Hasanul Askari, itu di halaman berapa ya? Ketika menyebutkan bahwa Ammal Hasanul Askari al-Imam ya alaihi salam falahu isnani wa bintani wa ammal falahu ibnani wa bintani ammal ibnan ahaduhuma sahibuz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini bagaimana kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ketika menyebutkan putra daripada Al-Hasan Al-Askari wa mal ibnan ahaduma sahibuz zaman, di mana doa ini doa khas orang Syiah memohonkan agar disegerakan keluar daripada putra Imam Al-Hasan Al-Askari. Artinya apa? Masa iya seorang Imam Fakhruddin Ar-Razi ya berkeyakinan seperti itu. Oleh karenanya sekali lagi itu diragukan penisbatan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan pentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yaitu Syekh Mahdi Raja'i juga menyampaikan di muqaddimah di awal-awal kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini disebutkan di awal-awal kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini haulal kitab huwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi ansabi talibiyah kama jaa fi akhir tis'a al-makhtut akhir nus'ah al-makhtutah wa min al-ajab anni lam a'thur ala dzikri ismil kitab fi ta'alifihi wa tasanifihi ma annahu dzikra lahu ma yuqaribu min mi'ati musannafin wa ta'lifin fil ulumil mukhtalifah. Ini Syekh Mahdi Raja'i juga heran. Beliau tidak pernah menemukan di dalam karya-karya pada Imam Fakhruddin Ar-Razi kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Padahal karangan beliau, kata beliau, ini mendekati 100. Artinya apa? Saya sangat heran seorang imat yang katanya pintar, kenapa kok menjadikan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dijadikan dalil ya untuk membatalkan
ketersambungan nasab Alawi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum.